Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun? Ananda soleha. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tauhid. Sebelum memulai pelajaran, silahkan Ananda berdoa terlebih dahulu. Pekan lalu Ananda sudah mengetahui tentang pengertian tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan atau amalan hamba. Seperti apa? Misalnya seperti doa, nazar, salat, menyembelih binatang, ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Silahkan Ananda buka bukunya di halaman 48. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Beliau mengatakan, wa hadzal naw'u min anwa'it tauhid huwa alladhi waqa'a fihi an-naza'u fi qadimi dahri wa hadithihi bainar rusuli wa umamihim. Wa dalilud du'a'i qawluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tauhid jenis ini atau tauhid uluhiyah ini adalah tauhid yang terjadi padanya pertentangan semenjak dulu kala hingga masa sekarang antara para rasul dan umat mereka. Dalil tentang doa adalah firman-Nya, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surah Ghafir ayat 60. Tauhid uluhiyah ini disebut juga dengan tauhid ibadah. Kenapa? Karena tauhid inilah para rasul diutus ke muka bumi dan kitab-kitab samawi diturunkan. Kenapa dikatakan kitab-kitab samawi? Karena kitab-kitab ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui ada 4 kitab yang Allah turunkan. Yang pertama adalah kitab Sabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Dawud. Kemudian yang kedua adalah kitab Taurat yang diperuntukkan untuk Nabi Musa. Kemudian kitab Injil yang diperuntukkan untuk Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Jadi setiap rasul memulai dakwanya kepada kaumnya dengan memerintahkan perkara ini, yaitu memerintahkan agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Saleh alaihi salam, dan Syuaib alaihi salam. Apa yang mereka katakan? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Yang artinya, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Sekali-kali tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar bagi kalian selainnya. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul adalah bagaimana mereka mengajak kembali umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sekarang silahkan Ananda buka bukunya halaman 49. Situ langsung nomor 6, karena nomor 1 sampai 5-nya sudah dikerjakan. Sekarang kita masuk pada nomor ke-6. Ustazah bacakan, perhatikan ayat-ayat berikut ini dan pilihlah ayat yang menunjukkan jenis tauhid yang para nabi menyeru umatnya kepada tauhid ini. Jadi Ananda memilih ayat dan menuliskannya di kotak. Memilih ayat yang menunjukkan jenis tauhid yang para nabi menyeru umatnya kepada tauhid ini atau kepada tauhid uluhiyah. Kemudian dilanjutkan pada uji kompetensi di halaman 50. Yang pertama, istilah titik-titik di bawah ini dengan memilih jawaban yang tepat. Jadi pada nomor 1 bagian A, silahkan Ananda pilih jawaban yang paling tepat. Begitu pula di nomor 1 bagian B, Ananda pilih jawaban yang paling tepat
di dalam kurung tersebut ya. Kalau Ananda belum paham, coba dibaca berulang ya soalnya, kemudian silakan dijawab. Jika belum mengetahui jawabannya, Ananda bisa baca kembali ya di bukunya di bagian-bagian awal tentang tauhid uluhiyah. Baik, Ustazah cukupkan. Ustazah tunggu tugasnya hari ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.